Indonesia pada 2023 masih berpeluang besar melanjutkan pesta durian runtuh alias kejatuhan pundi-pundi tebal devisa hasil ekspor komoditas, terutama batu bara. Lantaran produksi batu bara dari Indonesia bakal melonjak menjadi hampir 690-an juta ton di 2023 dibandingkan target pada 2022 yang mencapai 663 juta ton. Produksi batubara Indonesia yang meningkat lantaran adanya permintaan tinggi baik dari Asia seperti China dan India serta Eropa. Memasuki 2003 antara lain di Tiongkok kan pemerintah Tiongkok sekarang sudah mulai merelaksasi nih kebijakan zero covid policy. Nah, ini tentunya memberikan optimisme bahwa perekonomian Cina ya di depan ke depannya akan makin membaik sehingga demand ekspor batubara nanti ke Tiongkok akan meningkat karena di 2022 ini terjadi penurunan impor batubara Tiongkok dibanding 2021. Nah, di sisi lain juga perekonomian India juga lagi bagus-bagusnya nih, lagi berkembang. Jadi perkembangan beberapa negara perekonomian di beberapa negara importir batubara terbesar Indonesia tentu ini membawa angin positif buat eksportir kita dan tentunya buat negara karena akan mendapatkan penerimaan negara yang lumayan tinggi di tengah situasi perekonomian yang lagi sulit. Has created issues in Europe who have fallen back on fossil fuels after having gone out of them. And with winter, with India increasing production, as they say, and with China coming back after their pandemic recovery process, which appears to have started, China has also announced a significant number of new coal-fired power plants over the next couple of years. And this means that their demand for coal will rise significantly. Namun pertanyaannya, seperti apa gegap gempita pesta durian runtuh di 2023? Nah, pesta durian runtuh dalam beberapa waktu terakhir terjadi karena harga batubara meroket tajam, imbas peningkatan permintaan kala krisis energi yang terjadi di Eropa. Pemangkasan pasokan gas alam Rusia setelah menginvasi Ukraina dan padamnya pembangkit nuklir di Prancis telah mendorong kebangkitan batu bara. Demi menjaga 746 juta jiwa, benua biru telah mengimpor bahan bakar dari ujung ke ujung dunia, termasuk Indonesia, setelah melarang batu bara Rusia sebagai bagian dari sanksi terhadap Moskow. Alhasil, Indonesia mampu mencetak surplus dagang beruntun, bahkan di tengah volatilitas ekonomi global, di mana pada 2022 ditopang oleh moncernya kinerja sektor tambang termasuk batubara. Secara khusus permintaan ekspor batubara ke Eropa telah menerbangkan kinerja ekspor para produsen di tanah air, meskipun tidak semua permintaan dapat dipenuhi. Kondisi ini membuat harga batubara kian panas. Melonjaknya harga batubara tambang telah berdampak nyata bagi penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Hingga 14 Desember, PNBP melampaui target realisasi 114,4% atau menjadi 551,1 triliun rupiah. Peningkatan ekspor terus berlanjut dengan pertumbuhan mencapai 0,64%, ya, artinya kita berhasil memanfaatkan momentum dengan internasional yang saat ini tinggi, gitu. Energy security berlapis ya, di mana batu bara pada akhirnya diperlukan karena untuk menjaga ketahanan energi di Eropa sendiri, sehingga hal ini yang menimbulkan permintaan menjadi tinggi ya. Namun demikian harga melonjak gitu kan karena memang sebenarnya biasanya penjualan batu bara itu sudah di lock di awal tahun. Artinya permintaan mendadak itu akan menjadi sulit bagi produser untuk memenuhi permintaan yang terlambat gitu ya. Namun pesta durian runtuh di 2023 terancam tak meriah seperti 2022.
Sejumlah ancaman membayangi seperti kondisi pasar tujuan ekspor, China dan Eropa yang mengalami perlambatan ekonomi. Tapi tahun depan mungkin tidak akan bertahan karena tadi environment globalnya mulai mengerosi faktor-faktor dari negara tujuan ekspor kita. Namun ini tidak berarti kita kemudian give up juga. India yang sekarang ini tumbuhnya tinggi dan sangat healthy karena mereka juga melakukan membuka diri, reform di dalamnya. FDI masuk ke India selain karena mereka juga melakukan portfolio di dunia ini. Ini menunjukkan growth yang tinggi dan destinasi ekspor kita juga mulai bergeser juga ke India. Ini is a good story. Jadi kita juga harus lihat Middle East yang tentu saja dengan growth karena adanya harga minyak yang sangat tinggi juga menjadi destinasi yang harus kita perhitungkan. Jadi kita memang harus dengan prediksi ekspor mungkin tidak setinggi seperti 2022, namun kita mampu dan harus mampu untuk mendiversifikasikan sehingga growth-nya tetap bagus. Sementara itu harga batu bara juga diperkirakan bakal menjauhi rekor tertingginya. Meski demikian pada 2023, perusahaan batu bara masih bisa menghirup angin segar lonjakan harga. Karena batu bara diramal stabil tinggi di kisaran 200 hingga 300 dolar Amerika Serikat per ton. So for Newcastle, we do expect some moderation going forward. For this year, we expect the coal prices to be around $350 per ton, but we expect some further moderation in 2023, averaging the coal prices averaging at around $220 per ton. Some immediate drivers behind our expectations would be the warmer than usual weather in Europe, which is a key consumption region as well. And we have already seen some impact on other energy markets. Secondly, we expect that the supply from Australia will normalize in 2023, now especially after the cyclone season. And these factors would impact the pricing to some extent. However, overall, we also think that the demand for seaborne thermal coal will be strong, leading to our expectation of strong prices in 2023, though some moderation. Di sisi lain, harga batu bara yang tinggi nyatanya tak membuat produsen batu bara lengah. Untung berlipat dari komoditi boom digunakan untuk membiayai diversifikasi bisnis jangka panjang agar bisa meningkatkan nilai portofolio perusahaan. Harga terlalu tinggi sebetulnya is a good opportunity untuk renewable. Benar nggak? Kalau harga terlalu tinggi, harga solar lebih murah loh. Itu bagus untuk solar energi. Jadi pengembangan renewable sebetulnya bisa terjadi nih, karena kalau harga ini begini terus kan, tadi kita bicara. Nah, balik kepada Indica Energy, makanya kita juga menyiapkan tadi dalam strategi kita. Satu, yes, kita ada batu bara, but we moving away from coal. Tapi di sisi lain kita membangun juga solar energy, or renewable energy lainnya. Jadi ada solar dan kita juga melihat wind. Kenapa? Ya taking this opportunity kita mesti melihat. Karena at the end of the day tadi kan supply and demand, marketnya akan lihat bagaimana. Jadi kita melihat bahwa kita nggak bisa melihat jangka pendek, kita mesti lihat jangka panjang. Jadi makanya walaupun yes ada batu bara kan kita juga mikir renewables. Solar kita komit $500 juta untuk untuk our commitment untuk mendevelop yang namanya renewable energy, mulai dari solar gitu. Nah sekarang udah kita lakukan. Bisnis batu bara disebut bakal menjadi bisnis yang bakal redup alias sunset industry di tengah transisi energi hijau. Namun pesta durian runtuh alias commodity boom membuktikan batu bara mengalami sunset yang indah yang menghasilkan cuan berlimpah hingga 2023. Tim Liputan CNBC Indonesia.